sudah saya bilang tadi tidak ada. Memang disinggung, tapi ya kami jelaskan saja karena beliau ya belum memperhatikan juga lah ada masalah seperti ini, belum perhatikan. Ya kami jelaskan apa yang terjadi, beliau bisa memahami, menerima dengan baik. Posisinya Presiden memberikan usulan tidak? Ya. Kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU, beliau sampaikan ya semua harus taat konstitusi. Wakil Menteri Agama Ansor itu nanti kita cari kesempatan lain ya. Mungkin saya gemes ya, ada teman-teman ini yang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Rabu sore. Yahya menyebut bahwa Jokowi sempat menanyakan polemik antara PBNU dan PKB kepada dirinya. Yahya datang ke istana didampingi oleh Rais Am PBNU Miftahul Akhyar dan Wakil Rais Am PBNU Anwar Iskandar usai agenda pemberian gelar tanda kehormatan pada sejumlah elit politik Rabu sore dan menghabiskan waktu pertemuan dengan Presiden sekitar 1 jam 30 menit. Usai pertemuan tersebut, Yahya menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden awalnya membahas soal kerjasama antara NU dengan pemerintahan Jokowi yang berjalan dengan baik selama 10 tahun. Namun Yahya juga mengakui bahwa Jokowi sempat menyinggung soal polemik PBNU dan PKB. Jokowi menanyakan tentang latar belakang masalah dari polemik tersebut. Yahya mengklaim bahwa dirinya telah menjelaskan ihwal masalah polemik PKB dan PBNU dengan baik sehingga Presiden tidak memberikan usulan sebagai jalan tengah dari polemik tersebut. Beliau bertanya lah ya, ini ada apa, dan kami jelaskan semuanya dan beliau bisa memahami, menerima dengan baik. Ada solusi yang disarankan? Ya itu kan nanti urusan kami sendiri solusinya. Gitu ya. Pertemuan ini bukan untuk mengambil posisi di antara konflik dengan PKB ya, Gus? Kan sudah saya bilang tadi tidak ada. Memang disinggung, tapi ya kami jelaskan saja karena beliau ya belum memperhatikan juga lah ada masalah seperti ini, belum perhatikan. Ya kami jelaskan apa yang terjadi, beliau bisa memahami, menerima dengan baik. Posisinya Presiden memberikan usulan tidak? Ya. PKB tanggal 24-25 di mana insya Allah kita laksanakan di Bali dan mengundang beliau untuk memberikan arahan, bimbingan kepada para peserta yang berjumlah 3.000 peserta. 33.000 peserta ini akan hadir dari seluruh ketua cabang yang diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara, ketua Dewan Syuro, sekretaris Dewan Syuro. Kiai Ma'ruf menyampaikan bahwa insya Allah akan memberikan arahan minimal secara virtual, kalau tidak bisa hadir langsung. Kenapa kita membutuhkan Kiai Ma'ruf? Karena beliau adalah pendiri PKB, ketua Dewan Syuro PKB yang pertama, juga perintis kaidah-kaidah dan norma-norma anggaran dasar dari PKB. Beliau yang salah satu yang menyusun, termasuk saya menjadi bagian dari tim waktu itu. Nah, pentingnya Kiai Ma'ruf agar meluruskan bahwa PKB ini harus mandiri, kuat, kokoh, tidak boleh ada intervensi dari manapun. Ya, kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU, beliau sampaikan ya semua harus taat konstitusi karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi? Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah. Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Tadi respon Wapres gimana? Sebelumnya Wapres itu bilang saya ini minta agar PBNU ini apa sih yang dilewengkan, apakah di Kiai Ma'ruf sendiri ada nggak besar? Tidak ada. Beliau hanya ya bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Gus, dari tadi kan membahas soal PBNU harus taat konstitusi. Ya. Menurut
terutama untuk tidak turut campur dalam urusan internal PKB. Belakangan kita tahu PBNU itu menerima izin kelola tambang, apakah itu bagian dari melanggar konstitusi juga? Nggak tahu saya. Terus tadi pas di pembahasan sama Wapres, ada soal ketum PKB nanti akan dibahas di Muktamar terus? Enggak. Nanti beliau ingin diupdate perkembangan dan itu nanti akan kami laporkan setiap perkembangan aspirasi para peserta Muktamar yang 3.000. Terus tadi kan jenengan kan juga bilang belum tentu jenengan maju lagi nih jadi sebagai ketum PKB. Emang ada siapa lagi yang kemungkinan bakal maju? Ya, setiap Muktamar harus begitu, menyerahkan sepenuhnya kepada para muktamirin, DPC, DPW, karena di Muktamar itu akan ada evaluasi kegagalan, kesalahan, kekurangan itu pasti dihajar, tapi juga ada evaluasi keberhasilan, prestasi, penghargaan. Nah, nanti apakah saya termasuk gagal atau berhasil, saya nggak tahu. Kalau rapot saya merah, ya saya nggak mau maju. Tadi Wapres bahas ini nggak? Jadi saya belum tahu. DPC punya kemandirian untuk menentukan. Sudah enggak lagi, karena beliau lebih tegas lagi, sudah ini bukan soal dua organisasi yang sama, ini beda, sudah urusannya beda. NU urusannya apa, PKB urusannya apa. oh, berarti Wapres nggak mau jadi juru damai? Nggak ada pesan apa-apa dari Wapres? Wejangannya pokoknya PKB jalan terus, tidak usah terpengaruh oleh situasi apapun, sukseskan Muktamar dan tidak perlu khawatir. Berarti Wapres tidak jadi juru penengah berarti ya? Karena nggak ada konflik apa-apa ini dua lembaga yang berbeda, masukan atau kritik, jangankan masukan atau kritik PBNU, kritik orang lain aja kita anggap sebagai perbaikan. Gus, soal pilgub